SMK Negeri 1 Pak. Oh, SMP. Dekat Balik sini yang Pak, tadi, cuman balik ini yang kan tadi dekat dong. dari alun-alun ini. Jalan Jalan Kiai Muhammad Haji Kasim. Kasim, ya, Jalan Kiai Kasim ke Patene. Iya, benar. Di Majene ini Pak nggak terlalu kerasa ininya getarannya sampai ke Palopo, cuman yang pas di Palu tuh kerasa banget kan pas sholat maghrib tuh. Kerasa banget itu. Terkenal sini daerahnya bagus ya. Kalau di sana sih anak-anak sana bilangnya ketapel. Oh gitu. Oh dilempar Kan dilempar terus balik lagi dia ya. Mental lagi ya. Ya mirip-mirip ya, bajing kayak jampe gitu, sih kalau ketapel. ya, ketapel ya istilahnya ya. Menarik juga ini. Ada yang pengen kenalan Pak di belakang. Pengen Moga kenalan Bu, nggak katanya. apa-apa Bu. Nah, waktunya nih rekan kerjanya dibajak waktunya. Rekan kerjanya dibajak buat konten saya obrolan. Sorry Mbak, tadi gue enggak. Mbak Leha, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ini di Ya nih. nggak apa-apa, ganggu waktunya nggak apa-apa. Apa Pak? Udah izin. Ya ya enggak. Oke. Jadi bersama gue nih Mbak Suleha ya. Jadi dulu kan kerja ya di Indofarma ya. Jadi Suleha itu dulu pemeriksa visual ya. Dan mulai tahun berapa Mbak pindah ke Sulawesi? Balik kampung 16 ya? 2015 bulan Juni ya. udah di. Jadi sampai 2015 kemudian Mbak Leha balik ke Palopo ya, Makassar ya, beda. Palopo Makassar beda ya? Kota sih Pak, kan di Sulawesi Selatan itu ada 21 kabupaten, 3 kota madya, termasuk kota Palopo, Makassar sama Parepare. Kabupaten dia ya? Kota madya ya? Kota madya ya, kota madya. Palopo itu kota madya. Kan Sulawesi Selatan itu ada 3 kota madya. Termasuk Makassar, Parepare sama Palopo, 21 kabupaten. Iya. Nah ini tadi ada yang sesuatu yang lucu. Gue bikin jadwal Zoom meeting jam 10. Gue masih santai-santai jam 9 saya Mbak. Ternyata tadi Mbak Suleha ngechat udah jam 10:04 di sana ya. Saya nggak ngerti kemudian waktu Indonesia Tengah lebih dulu ya di sana ya. Lebih dulu 1 jam, selisih 1 jam dari Bekasi. Berarti udah 10:30 sekarang ya di sana ya? Ya, 10:30 Pak. Iya 10:30 ya. Iya saya tadi nggak ngeh, saya pikir jam 10 masih santai nih jam 9. Nggak tahu dapat chat, Pak udah bisa mulai belum? Ternyata udah jam 10 di sana ya. Ya oke. Jadi memang ada perbedaan waktu di sini ya di Bekasi dengan di Sulawesi ya sekitar 1 jam ya Mbak, lebih dulu di sana. Iya. Sekitar 1 jam. Jadi saya pengen kemarin kan saya ngobrol beberapa waktu lalu dengan teman rekan yang udah pensiun ya, Ibu Sri Mulyati. Jadi dia kemarin sempat domisili di Bali. Nah, jadi sedikit eksplor tentang kegiatan dia di Bali. Nah, hari ini saya pengen eksplor sedikit tentang Palopo, Enrekang atau di daerah-daerah sekitar Sulawesi lah gitu. Nah, kemarin 2015 ya Mbak Sul udah ke Sulawesi ya. Nah, selama pandemi kan punya usaha ini ya. Kayaknya selain kerja Mbak Sul juga ada usaha ya. Usaha nyoklat ya. Minuman ya. Iya, Pak. Itu gimana? Selama pandemi gimana? Iya, minuman. Off dulu. Selama pandemi ini off dulu Pak, kan kalau Mas Chandranya sih masih aktif di sana. Ya aktif ya dia. Cuman kan kalau ya gimana? Selama pandemi ini off dulu. Kan biasanya kan kalau di sini jalannya kalau di sini sih lapangannya, kalau di sekitar Jogja sana atau Bekasi alun-alun. Terus kalau ada event itu biasanya ya. Sama. Kalau ada event, saya lihat kayaknya setiap ada event mobile ya, pindah-pindah tempat ya, Mbak Sul di sana ya, Mbak Leha ya.
tetap sih tempatnya Pak, cuman kan di sana itu kan biasanya tempat apa sih kuliner gitu. Oh, kayak semacam food court gitu ya? Jualannya itu ya. Ya, ya. Nah, kalau si Chandra masih udah dapat 1000 outlet belum tuh? Kan kalau nggak salah owner SD Chandra punya komitmen dia pengen sampai 1000 outlet, sudah tercapai belum tuh tahun ini? Kurang tahu Pak, semenjak Saya mau sedikit main-main sedikit ke kita pakai Google Street ya, mungkin ke tempat-tempat yang Mbak Leha tahu. Sebentar. kan jalan-jalannya ke Jawa Pak, di kampungnya Sri. Oh, kan selama pandemi nggak boleh liburan, Mbak. Jadi kita juga selama pandemi ya ikut protokol. Jadi kalau memang istilahnya dia pulang kampung atau jalan-jalan ya harus harus melampirkan rapid antigen pada saat masuk kerja gitu. Jadi kalau memang pulang kampung dan kalau hasilnya rapid antigennya itu negatif ya otomatis nggak boleh langsung masuk gitu, Mbak. Jadi dikarantina dulu. Ini saya mau coba sebentar, Mbak. Ini kita mau main Google Street, Mbak. Nah, ini perlu dibantu anak saya nih, Mbak nih. YouTubernya gimana nih? Masih perlu Kemarin juga bantuan. gitu. Nah, ini. Oke, kelihatan nggak Mbak di screen, Mbak? Ini Iya, daerah mana kelihatan. nih? Nah, ini tahu nggak daerah mana nih? Nah, ini bener nggak nih daerahnya Mbak Leha nih? SMK apa sih itu Pak? Nggak kelihatan ya? Nggak jelas? Iya. Nah, ini nggak jelas. SMK SMA Negeri 1 Palopo bukannya tempatnya Mbak Leha dulu nih? Oh, bukan. Bukan, Mbak Leha di mana? Bukan SMA, bukan? Ini SMA-nya ini di Jalan Jensut ini. Oh, kalau yang Mbak Leha SMA di mana? kan ini, bukan SMK. SMA. SMK Negeri 1. Oh, SMA. Dekat sini Pak, cuman ini kan dekat dari alun-alun ini. Jalan Kiai Haji Kasim, ya, Jalan Kiai Kasim ke Patene. Iya, benar sih ini. Ini ya, nggak berubah dari zaman Mbak Leha masih SMK nggak berubah gedungnya, atau ini gedung baru nih? Ada sih, ada lumayan banyak perubahan sih Pak ini. Iya. Ini terlihat bersih ya daerahnya ya, walaupun ini tapi bersih ya, termasuk kota ya ini ya. Emang kota sih Pak, kan ya, udah kota berapa ya. kali dapat adipura tuh. Oke. Iya. Oke, sebelumnya nih kita ya, saya pribadi ini kan Sulawesi baru aja ada musibah ya, terutama di Majene ya, khususnya ya di mana? Di Mamuju ya, ada gempa ya kalau nggak salah ya. Itu pas ada gempa ya. Di Mamuju kan, di Majene ya. Ada gempa. Itu Sulawesi Barat ya, provinsi Iya, ya. Nah dulu sebelum pemekaran kalau nggak salah Majene itu masuk Sulawesi Selatan bukan ya, benar, atau Sulawesi Tengah dulu ya? Bukan Pak, kayaknya masuk Sulawesi Tengah kayaknya itu. Tengah ya, baru pemekaran dia Sulawesi Barat ya, Mamuju ya, Majene itu ya. Ya kita turut ini ya, bela sungkawa ya, semoga saudara-saudara kita di sana diberi kesabaran ya yang kena musibah ya, dan pemerintah segera inilah istilahnya pemerintah ikut langsung segera menindaklanjutilah buat ke sana gitu. Nah, saya pikir Majene itu masuk Sulawesi Selatan ya, ternyata Sulawesi Tengah awalnya ya, jauh ya. Jadi ibaratnya kayak Jawa Barat ke Jawa Tengah ya, beda provinsi ya. Kayak gitu Pak. Ya benar, kayak gitu. Berarti pada saat kejadian gempa di Mamuju itu pagi hari nggak berasa di tempat Mbak Leha ya, nggak nyampe, getarannya nggak nyampe ya? Kerasa sih Pak, cuman nggak terlalu kencang. Ya pas kayak waktu di Palu, wah itu kalau Palu kerasa banget itu. Baru ya, belum lama ya Palu ya. Ya kalau
Nah, memang kalau di Bekasi biasanya Oktober 2. kalau di Bekasi misalkan kayak gempa di mana Selat Sunda itu kan di kita kan pernah terasa tuh ya, walaupun jauh terasa. Berarti ini juga walaupun jauh. Pernah ya. Iya, Pernah ya kan waktu kita lagi kerja dulu kan ada gempa di mana tuh kalau nggak salah pas jam di pulang itu. Pas jam tiba-tiba pulang. tiba-tiba sore ada getaran terasa sampai sini walaupun sebenarnya kejadian titik lokasinya bukan di Bekasi ya tapi tetap dari ini. Nah itu kemarin juga di Mamuju sama ya ikut ini ya ikut terasa ya di Palopo ya. Kalau di Majene ini Pak nggak terlalu kerasa ininya getarannya sampai ke Palopo, cuman yang pas di Palu tuh kerasa banget kan pas sholat maghrib tuh, kerasa banget itu. Kerasa Padahal banget Palu getarannya. lebih jauh ya. Enggak, apa lebih dekat dengan antara Palopo ke Palu dengan Palopo ke Majene? Kalau Palu dengan Majene mah hampir dekat sih Pak, nggak sama lebih kayak Palu dekat. ke Lebih dekat ya. ya. Kan itu masih sambungan ininya Pak, yang Palu dengan Majene itu. Palu tengah ya, Sulawesi Tengah ya, ibu katanya Palu ya. Iya lupa nih, udah lama. Kalau Sulawesi Tenggara itu Kendari. Sulawesi Tenggara Kendari ya. Kalau Sulawesi Tenggara Kendari, Sulawesi Utara Manado. Manado ya, Sulawesi Selatan Makassar ya. Cuman kalau di Sulawesi Selatan 3 kota madya termasuk kota Palopo ini kan pemekaran juga. Yang tadinya kan di sini Palopo ini kan tadinya Kabupaten Luwu. Tapi setelah pemekaran jadi kota Palopo. Lagi saya masih di Bekasi itu sudah pemekaran di sini. Jadi kabupaten sendiri ya, kota madya sendiri ya. Nah, tadinya Kabupaten Luwu masuknya kota Palopo, tapi setelah pemekaran jadi kota Palopo. Jadi Sulawesi Selatan itu ada 3 kota madya, termasuk Makassar, Parepare, dan Palopo. Ya. Oke. Ini saya mau. Lagi libur ya Pak? Saya ini WFH hari ini. Cuma kan kita kalau WFH produksi kan bukan WFH kayak model kerja yang di office ya, yang memang ya istilahnya libur gitu. Jadi semenjak habis liburan kemarin tuh Mbak, habis liburan tahun baru kan di Jabodetabek kondisi rumah sakit tuh penuhnya meningkat ya. Akhirnya kan di Jakarta kan ada lagi PSKM namanya ya, PSBB kedua, PSBB lagi lah, lebih ketat lah gitu kan. Nah, akhirnya perusahaan-perusahaan di Jakarta, makanya kayak anak saya aja kan kerja di Gatot Subroto itu gedungnya mensyaratkan hanya 25% Mbak masuk. Jadi kebagian hanya hari Jumat. Nah, kalau kita di Indofarma itu akhirnya direksi buat kebijakan mulai setelah tahun baru itu, seminggu setelah tahun baru ada kebijakan kita segregation day. Jadi sebelumnya juga udah ada, cuman ini lebih ketat lagi sampai ya hampir 50% lah kita diliburkan Pak, Mbak gantian gitu. Ada yang sehari-sehari, ada yang seminggu sekali gitu. Sama aja sih kayak di sini. Ya, gitu. Jadi ya itu semenjak habis liburan karena kondisinya semua kan rumah sakit penuh Mbak di mana-mana di sini. Gitu. Nggak tahu kalau di sana gimana kondisi di sana pelayanan rumah sakit, kemudian kondisi orang-orang yang masih terpapar itu saya nggak ngecek sih di Satgas Covid kan sebenarnya ada ya. Tapi kalau kondisi di sana kelihatannya gimana tuh Mbak? Kalau di sini sih sama aja sih Pak, cuman rumah sakitnya mah nggak terlalu sama kayak di Bekasi, kayak di Jakarta kayak gitu. Maksudnya kalau ada yang COVID, ya masih bisa untuk melayani dengan lain. Ya daya tampungnya masih bagus lah ya, masih bisa dioptimalkan ya. Kalau di sini memang udah artinya di IGD aja ada ruang tunggu gitu Mbak, karena misalnya harus dibutuhkan rawat inap tuh perlu ada ruang tunggu di IGD gitu. Oh ya, ini ada gambar. Nah, ini di daerah mana nih Mbak nih? Oh, ini di Endrekan pas di ini nih Pak nih di Butuh Maca.
Nah, ini saya ambil foto Mbak Sul. Saya minta tolong dijelasin nih, ini di daerah mana, kemudian kok kenapa namanya Laskar Bamba Puang nih, apa maksudnya nih? Apa semacam apa namanya? Pemuda apa gitu. Kok kenapa disebut Laskar gitu ya? Kebetulan juga ini Pak Leha juga, maksudnya sebelum kerja di Bekasi dulu kan pernah kerja di koperasi, pernah tugas nih di sini di daerah Endrekan, cuman sekitar 2 bulan di Endrekan, cuman sering ke sana, tapi kalau ke Butuh Macanya ini baru 2 kali sih, orang bukan asli sana kan, bukan asli Endrekan. Berarti Palopo ke Endrekang ini ibaratnya mungkin kayak Bekasi ke Bandung gitu kali ya? Apa lebih jauh? Karena perjalanan ini sekitar 3 jam sampai 4 jam lah, karena kita melewati Toraja. Mana perjalanan ke sana itu kan kiri kanan gunung, jurang kayak gitu. Iya. Ya cuma emang terkenal sini daerahnya bagus ya, termasuk. Ya bagus kan. Ini di belakang yang view-nya ini kan memang Gunung Nona. Nah depannya itu ada gunung namanya Bamba Puang. Nah makanya anak mudanya sini kan kebetulan yang apa ya, yang pas Leha ke sono ke Endrekang ini kebetulan yang kelola juga di sana itu kan sepupunya teman. Gimana? Halo? Rekreasi cuman. Halo? Iya, oke. Kedengeran kok. Ini kan tadinya bukan kayak tempat rekreasi, cuman tempat kayak camping biasa aja sih Pak, ditempati sama anak-anak muda sana. Ya, tapi mereka pas di sana itu mungkin melihat pemandangannya itu bagus. Makanya mereka mereka buka wisata ini nih, wisata Butuh Maca. Makanya mereka ngasih nama Laskar Bamba Puang karena depannya ini ada gunung Bamba Puang. Jadi karena apa yang menggerakkan oleh rata-rata remaja dan pemuda di sana ya, objek wisata ini awalnya, jadi makanya dinamain Laskar Bamba Puang gitu ya? Ya, Laskar Bamba Puang. Kira-kira seperti itu ya? Anak-anak muda sana aja. Ya. Kan ini kan juga daerah penghasil sayuran di sini. Oh gitu. Ini olahraga bungee jumping ya, bungee jumping ya, yang lompat terus dia mental lagi gitu ya, bukan? Iya. Apa ini cuma apa namanya? Kalau ini sih apa istilahnya kalau yang flying fox aja ini, flying fox aja ya? Flying fox atau bungee jumping nih? Flying fox sih. Kalau di sana sih anak-anak sana bilangnya ketapel. Oh gitu. Oh dilempar kan terus. Di belakang ini. Iya, ketapel. Jadi dilempar kan ya, dilempar ke arah. Iya, dilempar. Dilempar ke arah jurang ya, jurang ya. Semacam kayak apa? Jurang. Iya jurang kan. Lumayan. Danau, bawahnya danau, kali atau apa? Bukan. Kali. Oh kali ya, kali sungai ya berarti ya. Ya jadi berarti ini dilempar ya, dilempar terus balik lagi dia ya, mental lagi ya. Ya mirip-mirip bungee jumping sih kalau ketapel ya istilahnya ya. Menarik juga ini. Iya, oke. Tapi emang sih Pak ketagihan sih kalau ke sini nih. Iya. Ini Mbak Leha tahun berapa nih ke sana nih? Ini pertama ke sana 2017. Oh, berarti setelah 2018 ini ya. ke Berarti setelah kemarin pulang kampung ke sana ya, setelah merantau di Bekasi, terus balik ke sana baru berkunjung ke sini Endrekang ini ya. Daerahnya bagus ini. Nah ini sukseskan Hari Jadi Luwu apa nih? Perlawanan rakyat Luwu ini bercerita tentang apa ini Mbak? Sorry Mbak kalau boleh tahu nih. Cerita tentang ini Pak, maksudnya kan tadinya di sini kan kabupaten, itu tuh kabupaten Luwu. Nah ada peninggalan sejarah di sini, ada kayak rumah datu, Sejami kayak.
Nah kebetulan pas itu kan hari ulang tahunnya. Ini Palopo ini dengan Luwu beda ya? Apa sih maksudnya ya? Kan kota Palopo, kabupatennya Luwu gitu. Apa ini nama julukan suku ya, rakyat Luwu gitu ya maksudnya ya? Kayak semacam penduduk setempat menyebutnya gitu ya? Ya. Kayak di Banten itu. Baduy. Ya, Baduy ya, Baduy dalam ya itu ya ibaratnya ya. Cuma dia tinggalnya di wilayah Banten gitu ya. Nah ini jadi masyarakat asli sana menyebutnya rakyat Luwu ya di Palopo ya. Ya, rakyat Luwu, aslinya rakyat Luwu. Ya. Kan tadinya ini Luwu sebenarnya luas Pak tadinya. Cuman karena pemekaran ya, tapi peninggalan sejarah-sejarahnya sih masih ada. Jadi lebih banyak di kota Palopo ya ibaratnya ya, termasuknya ya. Oke. Ini lagi di rumah Pak? Lagi di rumah Mbak, lagi di rumah. Jadi ceritanya saya tuh kan kemarin belum lama nih bikin lantai 2 atas nih. Nah terus ruangannya sering dipakai buat Zoom anak-anak kalau sekolah gitu kan. Gitu. Nah jadi ada saya manfaatin aja buat apa? Bikin konten ini obrolan, bikin konten YouTube. Iya. Sering komunikasi sama Mas Amran Pak? Kemarin terakhir tuh kan sekitar hampir sebulan ya. Sebulan tuh cuma pakai telepon teman ngubungin. Nah terus kan tanaman dia banyak tuh. Saya mau lihat-lihat tanamannya dia tuh, tanaman-tanaman hias gitu Mbak. Cuma belum sempat. Dia tuh lagi ya usaha bukan usaha sih, emang lagi hobi main tanaman aja gitu. Pas Leha mau pulang ke Palopo kan Mas Amran kan ini pernah ngomong kayak gini, satu saatnya kalau bisa ke Palopo kayak gitu kan ada saudaranya di Makassar katanya. Oh gitu. Pernah mau ke sana gitu. Iya, Mas Amran sih waktu itu rencana kan saudaranya ada di KPK Makassar kayaknya saudaranya. Pernah nanya-nanya sih dari tempat Leha ke Makassar berapa jam? Kata Leha mah 7 jam Pak. Oh iya, mudah-mudahan suatu saat bisa ke Palopo katanya. Oh berarti dari Makassar ke Palopo 7 jam ya, Palopo ya? Iya. Kalau naik pesawat ya? Sih sekitar 40 menit atau sekitar 45 lah Pak kalau naik pesawat. Pesawat kecil ya dari Makassar ke Palopo? Ya. Oh berarti nyewa lagi pesawat di sana ya? Iya, kan ada Bandara Lagaligo. Dekat sih dari Bandara Lagaligo. Ya. 7 jam berarti ya sama aja dari Bekasi ke Jogja ya. Ya, memang kalau di daerah gitu sih, memang saya juga pernah teman di Bangka gitu kan. Kelihatannya memang hanya satu pulau. Coba kalau dia cerita, dia kalau pergi ke daerah ini tempuh perjalanan sekian jam. Oh jauh juga ternyata ya. Iya, makanya sekali-sekali ke Palopo gitu. Ya, pengen sih kemarin juga Mbak Sri Mul aja, ayolah main ke sini ke Bali rame-rame. Ya, punya keinginan teman-teman gitu. Cuma terus begitu pandemi, selama pandemi ini nggak pernah kemana-mana nih Mbak. Kita nggak pernah, yang biasa jalan-jalan aja sama teman-teman nggak pernah kemana-mana, praktis ya udah. Yang ngeliat resiko kan pertama kan, kedua perusahaan juga mensyaratkan harus wajib rapid antigen kemarin minimal gitu kan. Terus kalau ada yang ini kan langsung karantina, nggak boleh langsung kerja gitu. Jadi agak repot sih gitu. Pertama kali masuk di ini PDAM tahun berapa Mbak? Tahun berapa? Tahun 2016. Oh berarti dari kan ke sini 2015 ke Palopo ya dari Bekasi. Dari Bekasi kan 2015 Juni, pas bulan Juni. Leha masuk di PDAM 2016 Februari. Lumayan lama ya Pak yang nganggur. Lumayan ya. Ya nggak apa-apa tuh. Kan baru nyampe dari Bekasi kan
capek lah, ya istilah menikmati apa istilahnya nostalgia dengan kampung halaman dulu. Jadi malah nggak langsung buru-buru kerja gitu. Dulu di Indofarma kan ngeliatin obat mulu sampai matanya aduh kurang sekarang. Tapi saya terus terang ini apa termasuk ini ya banyak diambil hal positif dari Mbak Leha nih terus terang nih, makanya pada saat bekerja ya ibaratnya nih biar teman-teman yang nonton tahu ya, dulu kan Mbak Leha pas kita kerja di Indofarma ya, Mbak Leha di visual ya, jadi punya apa, punya integritas ya, kejujuran, kemudian keberanian yang cukup tinggi ya, artinya benar-benar jujur lah, jujur yang pasti itu yang paling inilah, itu yang dan beraninya itu bukan berani artinya berani menyampaikan suatu hal yang baik dan benar atau menyampaikan ketidaksesuaian, kemudian kita cari solusinya supaya pekerjaan itu selesai masalahnya, ya enggak gitu. Jadi makanya ya terutama pada saat kita bekerja dulu ya, saya berterima kasih ya selama berpartner, mungkin ya kan kita nggak tahu ya udah gimana? Bisa dibimbing visual ya. Leha juga ngucapin makasih banyak ya, bisa dibimbing di visual waktu itu ya. Ya, Sama-sama ya. Cuma yang pas kita tur 2013 belum ada ya Mbak Leha ya, yang kita jalan-jalan ke Anyer. Apa sudah ada? Belum ya? Belum masuk ya? 2013 belum masuk ya? Belum masuk. Ya, berarti maksudnya belum masuk ke steril ya? Belum masuk. Nah, belum ya. Ya, kita masih di ini Pak, diproduksi, masih dicetak gitu. Ya. Ya, waktu itu kita sekali-sekalinya tuh ngadain tur yang cukup besar ya, dan alhamdulillah sukses sih, teman-teman banyak yang ikut juga gitu. Jadi kepesertaannya hampir 90% lah ikut semua gitu, dan termasuk yang sukses kita jalanin gitu. Jadi nggak kerja terus, cuma memang pas di era Mbak Leha masuk kayak kita nggak pernah ada jalan-jalan atau apa ya, sedih ya, kayak kerja terus. Tapi oke lah, nggak apa-apa ya. Sampai ya masuk 2 kayak gitu. Jadi teman-teman tuh ibu-ibu tuh udah pada pensiun Mbak, tinggal Ibu Siti Masito aja yang belum, yang masih aktif gitu. Oh, ini Ibu siapa? Opung? Bu Rusma ya, Opung, Bu Rusma, kemudian si siapa, Mbak Nur sama Bu Nurdiana udah pensiun semua itu. Belum lama tanggal bulan apa ya? Ya mungkin nggak ada setahunan ini gitu. Udah pada pensiun mereka. Tinggal yang paling terakhir kan memang ibu-ibu Bu Ito aja. Gitu. Iya, Bu Ito. Nah, Bu Ito dia paling terakhir ya, mungkin nggak tahu setahun atau 2 tahun lagi, saya kurang tahu ya. Cuma ya sekarang di steril juga sih Bu Ito, di steril, dan sekarang kan produksinya nggak banyak ya Mbak di steril. Itu karena kan semenjak ini holding, kita dapat ordernya nggak begitu banyak gitu. Ada yang pengen kenalan Pak di belakang. Pengen kenalan. Bu, nggak apa-apa Bu. Masih habis Pak. Ini minta ganggunya ya Bu, minta waktunya nih, rekan kerjanya dibajak waktunya. Rekan kerjanya dibajak buat konten saya, obrolan Bu. Oh, itu anak THL-nya masih banyak Pak di ini. Visual. Di mana? Kan saya semenjak renovasi, saya pindah ke pengemasan tuh, diperbantukan di packaging di tablet. Nah sekarang udah enggak. Halo, kedengeran Mbak? Halo, ngeheng tadi ya? Iya. Nah saya tuh, ternyata saya yang ngeheng nih, your internet connection in unstable. Wifi saya yang ngeheng. Saya pikir di sana. Jadi semenjak saya pas steril renovasi gedungnya, saya diperbantukan pengemasan sampai sekarang, Mbak. Jadi sekarang di pengemasan tinggal Pak Tri aja gitu. Dan karena ordernya nggak banyak,
visual juga nggak banyak, orang cuma ibu-ibu ditambah beberapa teman-teman aja, nggak banyak. Ada yang baru sih rata-rata gitu, nggak banyak karena kan ada mesin juga gitu. Nih, halo, kayaknya ngeheng lagi saya nih internetnya nih. Apa? Agak ngeheng. Coba sebentar. Oke. Tapi teman-teman yang di steril dulu Pak, yang kayak Mutiara Handini, Dewi itu udah Udah pada nggak ada, udah sama nggak lagi. ada. Terakhir si Dini itu kayak di kantor pos ya, kalau nggak salah pegawai kantor pos dia. Udah nggak ada, semua udah hampir. Cuma tinggal ini yang di steril udah nggak ada semua. Teman-teman udah pada ya ada yang nikah terus berhenti, ada yang pindah perusahaan lain gitu. Nah kalau yang masih kerja si Nani aja, dia masuk ke pengemasan. Waktu itu dia pas lagi ada lowongan dia ngelamar, dia masuk di pengemasan sampai sekarang jadi gitu. sampai sekarang Nani masih di pengemasan? Masih di pengemasan dia. Di coding anak buahnya Pak Ali dia. Anak buahnya Pak Ali di coding. Di coding. Iya. Oh, berarti gitu. bareng sama Anto. Ya, Anto kan di folding kalau Anto. Oh iya, lain ya. pulang kampung. Anto yang di coding kan teman ini akrab banget tuh Pak sama Leha tuh. Satu perjuangan Pak dia. Iya, percaya. Saya sama Anto tuh mau buat ini kan, kalau bekas foil tuh ada apa namanya, ada yang bahan yang nggak kepake tuh. Nah, saya mau bikin celengan toh, bikin celengan yuk, ntar kita kasih foto-foto gambar apa, misalnya artis atau pemain bola, nanti kita jual. Kan itu limbah tuh nggak kepake. Mau ada rencana gitu sih. Itu tahan itu. Kan Leha juga sering bikin celengan dulu dari itu. Bahan Iya. Itu bagus. Saya punya 2 tuh, Mbak. Saya punya 2 bikin. Bikin Pak. Yang bikin Anto biasanya, mas saya bikin sendiri tuh, belajar bisa gampang. Itu kan nggak kepake tuh ya, limbah aja ya, jadi dibuang kan istilahnya. Ya lagian bahannya juga tebal. Tebal. Jadi bagus. Nah, ada rencana mau buat itu, jadi kita mau kalau emang itu limbah itu dijual ya nanti kita coba beli, kalau emang itu dijual gitu. Kita beli, nanti kita bikin gitu, nanti kita ada ide sih, cuma belum terlaksana. Oh ya, untuk nyoklat kapan rencana buka lagi di sana, Mbak? Apa tetap tunggu pandemi selesai? Tergantung pandeminya Pak, lagian juga gitu. Lapaknya nggak ada, kan dilarang jualan. Dilarang ya, nggak boleh ya? Ya, selama pandemi kan itu kawasan ini ya? Pak, instansi. Iya kan di situ kawasan instansi Pak. Ada gedung DPRD di situ, kantor wali kota. Jadi bersih, nggak boleh ya? Nggak boleh, memang bersih di sana. Nggak bisa cari tempat di tempat lain gitu, tetap dilarang juga. Kalau di sini kan orang masih boleh jualan, yang penting dia sistemnya bungkus, Mbak. Jadi tidak boleh, misalnya nih makanan, dia sistemnya bungkus, pakai Gojek atau pakai ojek online itu boleh, kecuali makan di tempat itu biasanya nggak boleh gitu. Kalau di sana termasuk ketat ya? Masih jualan sih Pak, kan waktu jualan nyoklat itu dibarengin sama ini somai bakar, tapi untuk saat ini jualannya depan rumah somai bakar. Kalau nyoklat takut Pak, cuman karena apa ya, kalau nyoklat itu kan harusnya di tempat ramai kayak gitu, kalau depan rumah kan paling kurang ya. Iya. Apalagi sedangkan di lokasi yang strategis dilarang ya, artinya bukan dilarang, maksudnya ada aturan yang memang nggak membolehkan ya. Kayak gitu. Kalau apalagi sekarang pandemi kayak gini, pengirimannya Pak dari ekspedisi dari sananya itu agak-agak lama. Oh lama ya. Oh berarti kirimnya dari Jakarta? Ekspedisinya dari Jakarta? Dari Bekasi si Chandra yang ngirim? Iya, Bekasi. Mas Chandra biasa ngirim lewat ekspedisi, tapi agak lama sih. Harusnya Mbak Leha buka ini di sono, jadi kalau nanti
punya rencana. Aduh. Maksudnya gini, maksudnya kalau misalnya pandeminya udah lewat lah, insya Allah katakanlah gitu, bikin buka di sana sekalian penyuplai bahannya. Tetap susah ya nyari bahan di sana ya. Misalnya bahan, jadi perwakilan Chandra di Sulawesi gitu. Bagus tuh Mbak. Jadi mungkin kan Mbak Leha kan apa istilahnya yang pertama, outlet pertama kan, dan satu-satunya Iya, kan. Nah kalau bisa buka jaringan, jadi suplai bahannya jangan dari Bekasi lagi. Mbak Leha memang udah punya, jadi wilayah Sulawesi melalui Mbak Leha gitu loh. Itu ide yang bagus tuh. Kalau Jadi minuman kayak gitu bermitra. sih, Pak, banyak yang Oh, udah jual. banyak ya, udah Iya. banyak ya. Ya Cuman ini sih biasanya dia, rasanya beda. ya kalau dia biasanya ini sih minuman bungkusan ya. Artinya kayak Iya. minuman kayak kopi saset. Kalau ini kan beda, coklat benar-benar racikan ya, agak Iya, beda. racikan. Kalau yang umum biasanya kopi-kopi biasa kan, gitu. Sebenarnya banyak sih minuman-minuman kayak gitu, Pak, kayak Thai tea kayak gitu. Cuman kan kalau punya Mas Chandra, nyoklat yang dari Mas Chandra kan emang rasanya beda emang. Iya sih, memang beda dia. Kak Meda pernah nanyain, katanya Leha itu ininya Mas Chandra ya? Iya, Mbak. Kak Meda tuh, Kak Meda yang di... Ya, nanyanya lewat Facebook. Iya, nanya lewat Facebook sih. Iya, karena kan satu-satunya ya nyoklat ada di sono ya. Bisa merambah ke Sulawesi. Oke, ini udah berapa jam nih kita ngobrol nih. Saya pikir tadinya mau di posisi di luar Mbak Leha, ternyata di kantornya. Takut menimbulkan. Iya, ribet Pak kalau di luar. Oh iya. Ya saya pikir pas Lagi WFH di rumah gitu. Ternyata di kantor ya. Oh. Enggak. Kalau Leha sih kan bagian lapangan, jadi ya setiap hari masuk. Beda sama yang staffnya. Coba bukan pandemi apa, sekali-sekali ngadain reunian gitu, yang steril. Oh, tapi paling via ini dong Zoom, nggak bisa ketemu Mbak. Nggak bisa ketemu via Zoom dong. Ya. Seandainya COVID udah ini. Ya, insya Allah ya. Kalau kantor Mbak Leha tuh Jalan Pong Simpin ya? Iya. Murante. Oh, ini coba saya ini di... Kirain Mas Amran ini bisnis kembang lagi kayak dulu. Banyak enggak sih, kembangnya. dia ini sih tetap nggak dijual, tapi dia melihara kembang banyak. Tadinya saya mau main tuh, mau lihat-lihat kalau ada yang ini saya beli buat di rumah gitu. Boleh silakan sini. Terus nggak jadi, nggak kesampaian, belum sempat ke sana gitu. Nah ini udah kan masih ikut kakaknya, dia kan kakaknya apa ya? Kayak apa sih, kontraktor kerjasama sama departemen apa gitu di Dikbud daerah sana apa pokoknya ya dia kontraktornya, jadi ngikut kakaknya gitu. Ini gimana dong, langsung diklik dong. Temen nanyain kan pemerintah waktu itu kan mau nyari-nyari kerja tuh, nah lagi nyari nomor HP-nya enggak punya. Nah ini Mbak, ini maksud saya Mbak, ini kantornya bukan Mbak? Iya Pak, pas ini ya. Ini. Oh. Iya. Kayak cat Indofarma ya. Ya mirip ya, biru-biru gini ya. Kalau di kita Bekasi ini Tirta Bagasasi, kalau di sini gitu. Tirta Bagasasi PDAM-nya. Kalau di Jakarta kan Palija ya, Palija sama apa ya? Palija 2 tuh lupa saya. Nah, ini Bagasasi kalau di Bekasi. Memang saya perhatiin nih dari tadi ngeklik Google Street ya, Google Street View nih di sini nih, dari tadi di Palopo, di SMA, di SMK, tapi lingkungannya bersih ya, maksudnya benar-benar sampah satu pun aja nggak ada kelihatan gitu. Wajar kan Pak ya dapat Adipura ya? Oh gitu ya, tahun berapa tuh? Nah, tahun 2018 pernah, kayaknya udah 4 kali. Ya wajar sih, memang
memang bagus buat percontohan ini. Iya, memang. Dari tadi saya ngeklik Google Street, ya tampilannya semuanya bersih ya, semuanya rapi, bersih gitu. Alhamdulillah Bagus Pak. lah, Kota Palopo. bagus. Tuh. Nggak ada sampah berserakan di mana-mana. Iya, nggak ada. Ini banyak anak kecil nih. Ya berarti di sini ya kantornya Mbak Leha ya? Kan ini Pak, dinas kebersihannya hampir 24 jam tuh kerja terus. Pakai sip-sipan juga. Ya. Ini kalau saya naikin ke YouTube nanti pengaruh nggak ya jam kerja nih, memakai jam kerjanya Mbak Leha nih? Enggak sih Kira-kira, Pak. nanti takutnya Ya namanya juga. Ini ya. Namanya juga orang lapangan. Kan harusnya kebanyakan di lapangan. Harusnya hari ini kan di lapangan tuh. Oke, jadi saya jelasin ya. Jadi Mbak Leha ini saat ini bekerja di bagian lapangan ya di PDAM ya. Jadi memang seharusnya kondisi sekarang di lapangan ya, dan memang artinya mungkin nggak ada kunjungan lapangan. Jadi saya ambil waktunya nggak nyampe sejam lah buat obrolan santai gitu ya, karena sama rekan kerja gitu ya Mbak, kira-kira ya Mbak? Iya Pak. Karena kalau jam kerja nih saya ya, kan biasanya kunjungan ke lapangan tuh, tapi untuk hari ini kan nggak ada, nggak tahu deh besok. Oke, ini kita stop share. Ini sudah berapa menit? Ini Mbak, kalau mau kita bikin Zoom meeting ke teman-teman. Kalian melepas ini pakai Zoom aja dulu. Karena kalau karena kan nggak memungkinkan juga untuk ketemu, dan apalagi kan seandainya kita mau kumpul yang Mbak Leha di Sulawesi, terus mungkin teman-teman ada yang di Jawa, ada yang di mana, kan nggak mungkin juga, belum tentu, kesempatannya agak sulit. Tapi kalau dengan Zoom ini kan kita dengan virtual dimanapun bisa ketemu ya, tinggal kita kumpulin aja teman-teman datanya. Nah, bisa tuh kita bisa mau ada berapa puluh anggota, bisa ini kita nanti bisa aja nanti ke depan seperti itu ya teman-teman. Nanti diagendakan aja, gampang. Ini Mbak Amran juga saya emang terakhir komunikasi cuma yang ya sebulan lalu itu aja, cuma belum sempat ketemu juga. Ya nanti Mbak Lea dicoba aja di bel. Insya Allah Pak. Kali ini. Saya kira itu aja Mbak. Mungkin terima kasih banyak nih waktunya. Sorry ganggu. jadi saya terus terang tadi kejadian lucu ya, itu tadi lucu, pagi-pagi saya masih nyantai-nyantai itu tiba-tiba Mbak Leha ngechat, kok belum dimulai, bisa dimulai enggak? Oh iya, di sana udah jam 10 lewat seperempat. Waduh, saya bilang. Iya, ternyata memang perbedaan waktu ya. Makanya nanti kalau Zoom dengan teman-teman pun juga palingnya kan gitu ya. Kalau mungkin kalau Jawa waktunya sama ya, hitungannya paling menit aja. Tapi kalau dengan yang udah kayak di Bali, di Kalimantan, Sulawesi, otomatis perbedaan waktu sejam ya. Gitu. Kemarin juga dengan Mbak Srimul di Bali juga gitu, enggak juga. Jadi sorry. Berarti di sana sekarang udah 11:30 ya, udah mau zuhur ya? Iya. Kurang 5 menit sih Pak. Oh iya benar-benar. Ya oke, gitu aja Mbak. Terima kasih banyak. Sebenarnya banyak yang mau. Tadi saya juga sampai lupa persiapan mau nunjukin batu ya, batu. Belum sempet saya karena tadi buru-buru langsung buka laptop karena wah udah jam 10 nggak enak juga, takut kesiangan. Iya, karena takut di sana udah kesiangan, saya nggak enak nih, akhirnya lupa. Jadi batunya, jadi saya pernah dikasih batu sama Mbak Leha ya, dulu dikirimin ya. Pas awal-awal Mbak Leha mungkin baru di Sulawesi berapa bulan tuh? Mungkin baru sekitar sebulanan Pak, sekitar sebulanan ya? Di sini. Sebulanan ya, 2000 berapa ya? 15 ya waktu itu ya? Ya 2015 ya? Tahun 2015. Iya, 2015. Terus kan itu awal-awalnya booming batu ya, di sini di
di Jabodetabek, nggak tahu kalau di Sulawesi ya. Masih pas sana. Heeh, Lagi terus boomingnya apa tuh? saya dikirimin tuh, ada yang mentahan, ada yang udah jadi. Nah itu yang mentahan udah saya bikin tuh Mbak, saya buat. Nah akhirnya cuma belum ada yang saya pasangin pakai iketan, ada yang belum, ada yang saya taruh aja gitu. Nah kemarin baru habis bener-benerin rumah, renovasi rumah, bikin partisi saya taruh tuh dipajang tuh. Nah makanya jadi ingat bikin konten ini, jadi ingat mau ngobrol-ngobrol Mbak Leha deh gitu. Malah batunya lupa saya kasih tahu tuh. Bagus batu sisik naganya itu ya. Lumayan inilah buat pajangan tuh bagus lah. Makasih banyak tuh. Kalau beli juga mahal tuh kalau ini. Kira itu aja ya Mbak. Makasih banyak atas waktunya. Sorry. Semoga Mbak Leha sukses terus karirnya, lancar. Kalau usahanya ada jalan lagi, semoga lancar terus ya. Gitu. Amin. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga kita bisa ketemu lagi ya sama teman-teman. Ya nanti coba kalau emang ada ini di kontak-kontak teman-teman, barangkali kalau mau buka virtual Zoom kan bisa kita ini aja. Paling cuma yang penting siap kuota aja. Itu aja. Oke, makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.